Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini. Ada banyak orang bilang, aduh karena keadaan susah, karena keadaan banyak tekanan, saya jadi stres nih pendeta, saya jadi depresi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan kita hari ini tidak menentukan siapa kita. Kita adalah seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Kita berharga, kita luar biasa, kita berharga di mata Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita biji mata Tuhan, kita terukir di telapak tangan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, mengerti siapa diri kita di pemandangan mata Tuhan. Sehingga ketika kita sedang dibicarain orang, ketika kita sedang diinjak-injak harga diri kita, ketika kita sedang tidak dihargai, dihianati, kita tetap tidak tergoncangkan, iya kan? Karena kita tahu siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Karena dunia hari-hari ini sedang terjadi hal-hal yang sangat-sangat bergeser saudara tentang moral, iya kan? Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan tidak lagi hidup bergantung dengan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya, yaitu firman Tuhan, yaitu kebenaran. Karena itu mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo sama-sama kita tetap terus tertanam yuk dalam firman. Ada kesempatan beribadah, ayo beribadah. Jangan jauhkan diri kita dari setiap ibadah-ibadah yang ada ya. Puji Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami terus dibekali dengan kekuatan, kami terus dituntun dengan pengharapan. Pada akhirnya kami kuat menghadapi setiap hal yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapan-Mu ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang berkhotbah di bait Allah, ya kan, di bait suci, di rumah Tuhan, tempat peribadatan. Maka datanglah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi gitu kan, membawa seorang perempuan yang memang kedapatan tangan berzina. Itu memang menurut hukum Musa, menurut Taurat, mereka harus melempari perempuan yang kedapatan tangan berzina ini dengan batu, saudara dikasih dalam Tuhan, sampai mati, ya kan? Nah, itu diberikan kepada Yesus. Lalu ada satu perkataan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, setelah semuanya ini berlalu, semuanya ini pada pergi, yang menghakimi mereka, perempuan-perempuan ini akan melempari mereka dengan batu yang bahkan Alkitab mencatat akan menjebak Yesus, sedang dikasih dalam Tuhan, agar Yesus melakukan kesalahan, begitu kan? Tapi tidak, Yesus tidak melakukan kesalahan. Itu sebabnya ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang bertangkap tangan berzina dan membawa mereka, orang-orang ini membawa perempuan itu, maka Yesus bilang kepada mereka, orang-orang yang membawa perempuan ini, jika ada orang yang tidak berdosa di tempat ini, silakan melempari dia dengan batu yang pertama. Mereka merasa bersalah semua, mereka merasa diri mereka berdosa. Itu sebabnya satu persatu Alkitab catat, dari yang tua sampai yang muda pergi meninggalkan. Tinggal pada saat itu perempuan itu akhirnya tidak dilempari oleh batu, tetapi ditinggalkan seorang diri. Dan Yesus pada saat itu berkata sama perempuan ini di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang dikasih dalam Yesus Tuhan, Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan tangan berzina. Karena belum waktunya Yesus menjadi hakim yang adil, iya kan? Nanti ketika kedatangan dia kali yang kedua, maka dia menjadi hakim untuk menghakimi setiap manusia. Tetapi kedatangan Kristus Yesus yang pertama untuk menyatakan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya
kedatangan Yesus kepada perempuan ini dan juga kepada kita untuk membenahi hidup setiap kita. Dan Yesus tidak menghakimi. Saudara, berbeda dengan kehidupan orang percaya sekarang. Kalau kita lihat, waduh, salah sedikit diupload di medsos, salah sedikit diungkit-ungkit, lalu langsung mulai penghakiman demi penghakiman dilemparkan itu. Itu sebabnya akhirnya orang tidak lagi tertarik untuk datang ke gereja, tidak lagi tertarik untuk datang beribadah. Kenapa? Karena di gereja, di ibadah, tempat orang menghakimi sesamanya. Bukan lagi sama seperti Yesus membalut, memulihkan. Betul, saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menyingkapkan dosa. Kita harus membuka tabir dosa itu supaya orang tahu dia berdosa. Tapi bukan menghakimi. Karena penghakiman itu bukan bagian kita. Makanya Yesus pun tidak menghakimi. Kalau kita belajar tentang perkataan Yesus pada perempuan itu di ayat 11, Yesus bilang begini, pergilah. Yesus mengampuni, Yesus tidak menghakimi. Tetapi ada pesannya. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kita diajarkan oleh Yesus untuk mengasihi orang berdosa. Namun kita membenci dosanya, bukan orangnya. Iya kan? Kita membenci dosanya, bukan orangnya. Orangnya kita kasih. Karena tidak ada pertobatan tanpa kasih. Tidak ada pertobatan lahir dari penghakiman, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena penghakiman justru membuat orang semakin jauh. Itu sebabnya saya ngajak setiap orang-orang tua, engkau yang mendengarkan renungan singkat hari ini, kalau anakmu salah, jangan langsung buru-buru dihakimi, rangkul dia. Anakmu jatuh dalam dosa, jangan buru-buru dihakimi, jangan buru-buru dituduh, jangan buru-buru dimarahin. Peluk dia, kasihi dia, baru ajarkan dia. Yesus bilang, pola inilah yang harus kita lakukan, pola yang Yesus ajarkan. Pergilah. Yesus tidak menghukum, kamu ini perempuan berzina. Enggak, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang pergi, tapi ada pesannya. Jangan kamu berbuat dosa lagi. Orang-orang yang kita tahu dia masih jauh dari Tuhan, jangan dihakimi. Justru itu akan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Kita nggak membenarkan perbuatan dosanya, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus pun tidak membenarkan perbuatan dosa perempuan yang berzina itu. Yesus tidak membenarkan hal itu. Itu sebabnya Yesus bilang pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Akhirnya perempuan ini melayani. Akhirnya perempuan ini ikut dalam orang-orang yang menjadi murid Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita, yuk, kalau kita lihat ada orang yang jatuh, rekan-rekan kita, teman-teman sepelayanan, rangkul dulu. Jangan buru-buru, iya memang lu sih orangnya begini, tuh gue bilang juga apa, dasar lu gak tahu diri kan gue juga bilang. Stop menghakimi, kita rangkul dulu, baru kita bimbing, kita pulihkan dulu, baru kita arahkan. Alkitab juga katakan, Yesus juga pernah bilang dalam Matius 7 ayat 1 dan 2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kita pun gak mau dihakimi, saudara. Karena itu jangan menghakimi. Nanti ada waktunya. Paulus bilang sama jemaat di Korintus, jangan menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya? Sebelum Tuhan datang. Nanti Tuhan datang, maka baru akan ada waktunya penghakiman. Karena penghakiman itu bukan bagian kita. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, Yakobus bilang, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapa kita mau menghakimi sesama kita? Kita gak punya kuasa untuk menghakimi. Di sisi lain kita juga tahu kita perlu membuka tabir dosa. Kita nggak bisa bermain-main lagi dengan dosa. Namun kalau kita dapati ada rekan, ada kerabat, ada keluarga, ada saudara kita, ada anak-anak kita yang mungkin hari-hari sedang jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, jangan langsung buru-buru dihakimi, yuk. Rangkul dulu, datangi dulu, peluk dulu, kasihi dulu. Saya percaya kasih akan membalut dan memulihkan banyak dosa. Stop menghakimi, kasihi orang-orang yang berdosa, bencilah dosanya, rangkul jiwanya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk tidak mudah jatuh dalam dosa menghakimi. Kami tahu orang-orang bisa mudah jatuh dalam dosa. Namun kami rindu orang-orang yang jatuh ini untuk kembali datang kepadamu dengan cara mengasihi mereka,
dan menyingkapkan kepada mereka tentang arti dosa. Tuhan, tolong kami hamba-hambamu, tolong kami anak-anakmu, tolong kami gerejamu untuk tetap terus merangkul orang-orang yang berdosa, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, sehingga mereka kembali mengenal kasih karunia, mereka kembali mengenal jalan kebenaran, dan mereka hidup dipulihkan. Karena kami percaya kasih memulihkan banyak dosa, kasih melawat banyak jiwa. Hamba berdoa buat setiap umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari ini merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak dekat dengan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, Tuhan sendiri yang melawat mereka. Biar kasih-Mu melanda kehidupan setiap mereka yang masih jauh dari Tuhan. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat, sehingga kasih Tuhan melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan program Bible and Coffee hari ini Tuhan, sehingga kami semua dipulihkan, bukan dihakimi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.